Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Sun Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 untuk bab yang kelima. Bab 5, mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Materi video: 1. Mengenal dan memahami puisi rakyat. 2. Menyimpulkan isi puisi rakyat. 3. Menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. 4. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Pengantar: puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat berupa puisi, syair, dan gurindam. Pada kali ini, kita akan belajar tentang puisi rakyat yang berupa pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang yang kaya nilai muatan moral, agama, dan budi pekerti. 1. Mengenal dan memahami puisi rakyat. Melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh leluhur. Puisi rakyat berupa pantun, syair, dan gurindam atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun. Sementara untuk gurindam, syair, dan sastra lama yang lain semakin kurang terdengar di kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak dikenali siapa pengarangnya. Karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Puisi lama terlihat kaku karena terkait oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam setiap baris, jumlah baris dalam setiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal maupun di akhir saja, atau kita kenal dengan sebutan irama. Pada bagian ini, puisi lama yang akan kita bahas adalah pantun, syair, dan gurindam. A. Membaca puisi rakyat. Puisi rakyat terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain pantun, gurindam, dan syair. 1. Pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari bahasa Melayu yang dipopulerkan di Indonesia. Pantun terdiri dari 4 larik atau baris. Larik pertama dan kedua sebagai sampiran, dan larik ketiga dan keempat sebagai isi dengan sajak AB-AB. 2. Gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari negara India. Gurindam terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. 3. Syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia. Tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik yang berakhiran dengan bunyi yang sama. B. Mendaftar kata berima pada pantun, gurindam, dan syair. Ada berbagai jenis puisi rakyat. 3 yang paling terkenal adalah pantun, syair, dan gurindam. Puisi rakyat yang identik dengan rima akhir ini masih sering digunakan dalam berbagai keperluan. Berima adalah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada gurindam, syair, dan pantun. C. Menemukan kata berima secara utuh. Menemukan kata berima secara utuh adalah persamaan bunyi yang terdapat pada seluruh suku kata yang terletak di akhir pada suatu larik. Contoh, delima, nama buah, yaitu mendapatkan berima, sama, bersama. Rima secara utuhnya yaitu huruf M dan A. D. Menemukan kata berima akhir sebagian. Kata berima akhir sebagian adalah persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata yang terletak di akhir pada suatu larik. Contoh, Bogor, nama kota, menghasilkan kata longsor, bocor, kotor, dan lain sebagainya. E. Membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Perbedaan dan persamaan dari 3 puisi rakyat tersebut dari segi tujuan, struktur, isi, dan ciri bahasa. Persamaan: pantun dan syair biasanya terdiri dari 4 baris.
sama-sama terkait oleh irama saja. Tiap baris pantun dan syair terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Pantun dan syair adalah puisi lama. Perbedaan: pantun baris pertama dan kedua disebut sambiran atau pembayang, dan baris ketiga dan keempat disebut isi atau maksud sambiran. Sedangkan syair, keempat baris adalah arti atau maksud isi pengarang. Bahasa pantun boleh campur-campur, sedangkan bahasa yang syair harus sama. Gurindam, baris pertama merupakan sebab atau persoalan, sedangkan baris kedua merupakan akibat atau penyelesaian. F. Menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam. Pantun, syair, dan gurindam memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi masih terdapat kemiripan antar ketiganya. Perhatikan tabel di bawah ini. Ciri-ciri pantun: 1. Terdiri atas 4 baris. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. 3. 2 baris pertama disebut sambiran dan 2 baris berikutnya disebut isi. Gurindam: 1. Terdiri atas 2 larik. 2. Berima akhir AA. 3. Mengandung petuah ajakan. Yang ketiga syair: 1. Berisi nasihat atau cerita. 2. Bersajak AAAA. 3. Tiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Menyimpulkan isi puisi rakyat. Melalui puisi rakyat, kalian akan mengetahui nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Puisi rakyat disampaikan secara turun-temurun dari para leluhur sehingga tidak diketahui pengarangnya. Puisi ini disebarluaskan mulai dari mulut ke mulut. A. Menyampaikan isi pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi rakyat yang terdiri dari 4 larik, berima silang AB, memiliki rima yang indah dan makna yang penting. Contoh: buah nangka, buah kedondong, jangan dimakan di siang terik. Hai teman, jangan berbohong, bohong itu tidak baik. Kesimpulannya, dalam pantun dapat berupa sebuah pesan. Pesan dalam pantun dipahami dari isi pantun. Pesan dalam pantun tersebut yaitu jangan suka berbohong karena berbohong merupakan tindakan tidak baik. B. Menyimpulkan isi gurindam. Gurindam termasuk juga jenis puisi rakyat yang terdiri dari 2 baris kalimat yang memiliki sajak atau rima yang sama. Contoh: kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Gurindam tersebut menjelaskan tentang apabila tidak pandai dalam kehidupan ini akan tersesat dan rugi. C. Menyimpulkan isi syair. Syair merupakan salah satu puisi rakyat yang isinya mengandung perasaan mendalam. Dalam syair, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 14 suku kata, bersajak AAAA, dan menggunakan bahasa kiasan. Contoh: dengarlah wahai anak Anda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang masa. Syair tersebut termasuk syair pendidikan. Syair pendidikan berisi pesan untuk anak atau pelajar mengenai pentingnya belajar dan mencari ilmu. Pengarang memberikan nasihat agar tidak pernah berhenti belajar dan mencari ilmu. 3. Menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Puisi rakyat adalah warisan bangsa yang berupa puisi syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Dalam puisi rakyat terdapat struktur dan kebahasaan yang membangunnya. A. Menelaah beragam pola pengembangan pantun. Pola pengembangan pantun ditelaah dengan cara meneliti jenis kalimat, kata penghubung, jenis kalimat majemuk, jumlah larik, dan lain sebagainya. Biasanya pantun menggunakan pola ABAB, AAAA, AABB, dan ABBA. Perhatikan contoh beserta struktur yang membangunnya. Kalau ada gelas yang pecah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. 2 larik pertama baris pengantar yang kemudian masuk isi pada larik 3 dan keempat. Dilihat dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan 2 merupakan kalimat penjelas, sedangkan larik 2, 3, dan 4 merupakan
satu kalimat majemuk. B. Menelaah struktur dan bahasa syair. Bacalah penggalan syair berikut. Telaah struktur dan kebahasaan syair. Struktur syair tersebut terdiri atas 4 larik dengan pola rima AAAA yang saling berkaitan. Dilihat dari jenis kalimatnya, syair tersebut larik pertama menggunakan kalimat sapaan atau wahai. Larik kedua dan ketiga menggunakan kalimat perintah. Pilihan kata yang digunakan yaitu makna simbolik dan ungkapan. C. Menelaah struktur dan bahasa gurindam. Bacalah penggalan gurindam berikut. Telaah struktur dan kebahasaan gurindam. Struktur dalam gurindam tersebut yaitu memiliki 2 larik yang saling berkaitan. Larik 1 merupakan sebab terjadinya suatu keadaan, sedangkan larik 2 merupakan akibat suatu kejadian. Dilihat dari jenis kalimatnya, gurindam tersebut menggunakan kalimat sebab akibat. 4. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan dapat dilakukan apabila kalian mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan. Berikut penjelasan tentang menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulisan. A. Menulis pantun dengan berbagai konteks. Sebelum menulis puisi rakyat, perhatikan langkah menulis pantun berikut. Langkah membuat pantun. 1. Tentukan ide yang akan disampaikan. Misalnya, kalau hidup bekerja keras, kelak hidupnya menjadi sukses. 2. Menata ide menjadi 2 larik dengan bunyi akhir yang berbeda. Memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 larik. Membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Menata kembali kalimat atau larik dengan irama dari kosakata yang berima sama. Menata pantun secara logis. B. Berunjuk karya dengan puisi rakyat. Menunjukkan sebuah karya dengan puisi rakyat dapat dengan cara bermusikalisasi dengan syair dan gurindam. Musikalisasi syair dan gurindam merupakan cara mengubah syair dan gurindam ke dalam bentuk musik, atau dengan kata lain, musikalisasi syair dan gurindam adalah melakukan syair dan gurindam. C. Balas pantun. Berbalas pantun merupakan kegiatan membacakan pantun secara bergantian atau berpasangan. Jika salah seorang membacakan pantun, maka akan dijawab oleh orang lain. Balasan atau jawaban itu juga berupa pantun. Pantun dibacakan dengan menggunakan irama seperti halnya puisi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan berikut adalah beberapa materi yang dapat kalian temukan di channel ini. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar cepat berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.